Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kasirin min ibadil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Al-Fatihah. Mumpung dari bicara ilhamul ham, hari ini siapa saja rumah-rumah hati, acara menaki, jangan minta maaf, jangan minta maaf atas kekurangan. Ini semua milik bangsa. Kalau kita mau minta maaf berarti kita ngaku milik saya. Amin. Jadi ilham ini sih apa dulu itu nggak pernah abah bilang minta maaf atas. Pernah nggak kali ada yang tahu? Kalau abah ngomong ceramah minta maaf atas bangsa, ya itu ceramah minta maaf. Oh, ngasih ilmu tapi ditaruh di bawah. Orang ngasih ilmu ada di Allah. Kalau minta maaf berarti mau niat ngomong agak benar di mulut kita. Ketika kita sudah robiqah kepada Syekh Mursyid, itu bukan kita lagi. Siapa saja mau kita itu bisa. Kalau tidak robiqah ya itu jadi ngaco, jadi singgung sana sini. Itu orang kesurupan nggak tahu. Ini nggak usah diatur minta maaf. Ya bukan ini, nggak usah. Ini sudah berapa kali dulu di TPI saya disuruh nikmati ilmiah sebelum Rusdi. Saya lagi tawajuh. Saya mau ngomong apa? Pada waktu itu bulan sebelum Ramadan, bulan Syakban. Saya ini ngomong apa saya? Ada suara ziarah. Saya tengok ziarah. Kan ziarah kubur, ziarah punya orang tua yang sudah meninggal, ziarah dengan tahlil kulhu 11 kali. Nah, yang sudah dipandu itu tadi kulhu 11, terus dikir sampai cukup sampai 100. Setelah dikir ngomong kepada kuburan nih, bapak itu waktu hidup, waktu ibu kita masih hidup kita manggil apa? Manggil ma, kalau manggil ibu itu manggil orang tuanya. Mami. Ya, saya manggilnya nya. Selesai tadi doa ngomongnya ridoin saya anak istri cucu menantu biar pada berkah pada sehat panjang umur. Udah nggak bisa ngomong sih, udah bodoh saya mata. Berarti memang kita ngomong kayak depannya. Karena roh nggak mati, yang mati mah jasad. Ketika pulang sholat Idul Fitri, salaman sama ibu atau bapak, bisa nggak ngomong? Pak maafin saya, kagak kuat. Iya sudah besar duluan.
Bini kepada istri, kepada suaminya juga begitu. Ngomong nggak tuh, sudah nangis saja. Pasti bukan saya aja, bukan juga memang Rata-rata. yang sudah ditalkin. Jadi kita ngomong itu memang rasa benar hadir. Itu disuruh ngomong ziarah. Saya lagi bingung mau ceramah apa. Ziarah, saya tinggal enggak. Ziarah itu suaranya saya. Terus setelah saya selesai, si ambil air, mau syukur air mawar, air apa ya, doa air itu botol disiram dari kaki. Minha khalaqnakum, Allah maftah abwaab sama. Kalau ibu liruhiha, kalau bapak liruhihi. Siraman kedua, ya. Wa minha nu'idukum, Allahumma jafil arda anda baiha. Kalau ibu, kalau bapak, kalau jafil arda anda baihi. Yang ketiga, minha walaqnakum wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari kaki disiram Allahumma lakinhu atau hujjata. Wah, setelah itu bumi patah. Iya saya ziarah rumah. Nah, berziarah. Jadi itu ilham dititipin seperti tadi. Jadi kalau acara menagih Tuhan, acaranya Tuhan saya, jamuannya jamuan Tuhan saya. Sohibul bait juga numpah. Bukan dia dikaget. Sama juga wangi talkin ketika nanti, bukan dia. Makanya mesti ngomong, mesti bukan harus. Bukan saya yang nanti. Ternyata apa? Tahu. Bukan nggak tahu. Ketika saya disuruh nalkin tadi paranormal, siapa paranormal? Orang pintar atau orang bodoh? Paranormal itu orang pintar kata orang Bodoh. Jadi orang bodoh, paranormal itu menganggap orang pintar. Nah, si paranormal ini ikut aja. Pak Asrono ini nih, yang itu Pak Yusrani dengan Pak Unono, Pak Fauzi. Ya, dia harapannya indah. Ini si paranormal sakit. Tadinya sebelum sakit yang berobat ke dia itu datang dari mana aja, sembuh. Baru lihat datang, assalamualaikum. Kamu sakit ini, cari cecek, bakar makan, sembuh. Baru datang tuh nggak pakai lama-lama, tiba-tiba jatuh sakit. Paranormal. Guys. Nah, ketika dia sakit, ceritanya cari yang ngobatin. Cari yang mana katanya yang namanya paranormal, katanya dari sana dari Banten, ada di Banten, didatangin dari Banten. Baru nyampe depan rumah, udah disuruh pulang sama pasiennya tadi itu. Dia mah nggak bakal bisa ngobatin saya. Suruh pulang. Ilmunya di bawah saya. Tahu dia. Datang dari Surabaya sama. Belum sampai masuk, pulang. Wah, ini nggak bisa ngobatin saya. Levelnya di bawah saya. Dia udah tahu. Tiba-tiba temannya namanya Kosasi itu. Gimana kalau saya panggil dia Toriko? Silakan. Nah,
Akhirnya dia ngomong ke saya, ini ada waktu, ini habis lagi menakib, nanti setelah menakib bisa. Jam 11, jam 10 selesai, berangkatlah sampai di lokasi jam 11. Malam. Ya udah besar. Ternyata dia udah nunggu dari sore. Pintunya dibuka saja. Pintunya dibuka aja. Nggak ditutup. Begitu saya datang, dia udah buka pintu. Nggak diusir. Nggak kayak yang dari orang. Wah bapak, dia enggak. Saya datang juga begini aja nih. Kagak berani natap. Nggak berani mata-mata. Terus sampai saya. Sudah, duduk. Udah kaget gitu jalan. Oh, selesai. Kaget gitu hobi. Selesai, gua langsung itu ibu-ibunya pingsan sampai harus saya yang panik. Habis ditanya sekarang begini. Saya panik. Kata saya dalam batin, Abah, kalau mati ini orang nggak bisa. Gimana saya bisa pulang kalau saya gimana saya bisa kalau gitu saya malah habis Robito saya kepada Abah saya serahkan sekitar 15 menit 10 menit duduk begini duduk yang tadi yang satu mana yang ditunjuk saya bukan ini bukan bukan mana ya akhirnya kosasi buka HP dibuka gambar abang pakai baju merah putih duduk ini nah iya ini mana dia kata dia tahu berarti yang datang itu abang kalau saya mau masih dari wajib gitu manusia tuh dia tahu ini mana ini mana ini mana udah pulang saya tadi saya bilang Pak Bu yang nanti bukan saya guru saya kalau saya kita diam dia buktinya dia nanyain Emang pinter dia itu. Lagi pinter itu. Berarti emang pinter dia. Saya nggak tahu, tapi saya yakin secara yakin dia mau kalau dia mah dikasih lihat dohir apa buktinya ketika dikenalin iya ini. Saya bilang ya nanti beliau saya tadi cuma dipinjam mulut selesai kalau nanti kalau sudah selesai saya bilang nanti udah kita kurangkan sebegitunya benar wakil hakim bukan dia yang nalkin abang kalau tadi abang belum datang kalau mungkin buka pintu Pak harus wah ini balik ternyata saya pun dilihat dia bukan saya kalau saya Luar biasa ya. Buset ya. Udah beberapa kali di situ abang diyakini bahwa pakai tali ini cuma corong. Maka kalau kita tidak nyebut dipinjam mulutnya itu bunuh diri pakai tali. Saya yang ngerti. Saya setelah mengalami si paranormal wah ya kan orang setan loh. Jadi begitu. Pagi kan Pak Haji Sutrisno mau nikahin anak ya? Oh nikahnya nanti di sana? Warungnya sekarang di mana? Di Riau. Nanti mau talkin lewat? Apa? Disambungin kata apa suruh talkin dulu baru nikah. Talkin dulu baru
nikah jangan nikah dulu, nikah, talqin dulu, nikah itu sampai. Usahakan begitu, apa lewat HP, apa kalau belum ditalqin nanti usahakan sebelum pernikahan terjadi sudah pegang talqin. Jadi dari anak itu menikah. Memang orang tua itu mesti begitu. Saya juga punya anak. Ada yang datang lamar. Pak, saya mau nikah dengan anak Bapak. Ya, saya mah silakan menikah dengan saya syukur kaya. Kalaupun enggak, yang penting sudah ditalqin itu. Talqin dikit, siap Pak. Kalau siap berarti benar. Talqin. Gimana kalau ikhwan? Ini kayak anak. Belum ditalqin, dinikahin. Gimana orang belum Islam, belum masuk Islam, belum ditalqin, belum masuk Islam, belum ditalqin, belum masuk Islam. Kata Allah lewat lisan wakilnya Syekh Mursyid, belum ditalqin, belum Islam, baru Islam KTP. Ternyata setelah dicek benar. Ente sudah masuk Islam, udah mana? Ini KTP saya. Agama Islam saya dari umur 17 sudah punya KTP dan di situ ditulis agama Islam. Oh, saya tanya sekarang, kapan ente masuk Islam? Dari orang tua. Kapan ente masuk Islam? Udah bapak saya Islam. Bapak kamu sudah Islam? Ya iyalah. Siapa saksinya? Di mana maksudnya? Apa bapak kamu sudah mengatakan saya sudah Islam, diislamkan oleh Syekh Anu di tempat Anu, waktu Anu? Kalau ente bisa sebut berarti benar ente. Bapak ente udah Islam. Gak tahu juga. Bapak ente juga dulu begitu, merasa sudah Islam, padahal belum ditalqin. Kalau itu firman Allah, kalau sudah keturunan otomatis Islam, tidak ada firman Allah ulu bisilmi kafah. Sebab kalau menurut ilmu tauhid, kalau orang sudah Islam disuruh Islam lagi, dalam bahasa tauhid itu nama tahsilu hasilin, mustahil. Kenapa Allah firmankan ulu bisilmi kafah? Berarti orang yang hidup pada waktu itu belum Islam. Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Sebab kalau otomatis nggak akan ada firman Allah. Bapak udah sunat, disuruh sunat lagi. Tahu nggak gimana itu? Ini perangnya lah. Orang udah sunat disuruh sunat lagi. Kalau bapak emang udah sunat, buktikan bapak itu udah sunat. Kasih tahu. Apa bukti yang sunat? Udah nggak ada pucuknya. Kalau dulu saya sunat di Haji Burhan, itu dipotong Pak, dipotong begitu jadi jelek. Habis sekarang udah dipotong, dikelim. Makanya sekarang enak tuh anak-anak sekarang. Itu udah dipotong sayang. Dikelim, dibakar iman. Yang bundar-bundar itu. Nah, dia bikin ring. Nah itu pinter sekarang mah itunya apa? Dokter sih di Burhan mana yang mau sunat? Wah ini Pak, wah ini belum pantas. Ini saya tidak belum panas kita beruntung. Iya di Burhan begitu. Nah, kalau sekarang mah enggak. Ya, mau diapain ini? Mau pesen apa? Bang Ros? Bisa ngomong. Pala Garuda. Benar Pak. Jadi tadi satu kepada ikhwan ya, khusus orang yang sudah
ditalkin saja. Usahakan kalau anak kita keluarga kita itu mau menikah ya talkin ya. Gimana caranya? Waduh, susah banget anak saya disuruh talkin. Bayarin ya sekali nanti udah ditalkin kan nyawanya yang diselamatkan atau dicuri nyawanya itu. Karena ada anak itu udah kadung demen banget ya, cuman dianya belum tahu apa itu toriko, keluarganya juga nggak kenal apa itu toriko, bahkan takut dengan toriko. Gimana itu coba kalau kita kagak nikahin? Enggak, dia nikah sendiri. Nah, anak sekarang ya. Coba nggak dinikahin, dia nikah sendiri, dia kawin jalan, kawin lari. Tuh anak sekarang. Ya akhirnya yang anak kena bundelan kita juga kan. Baik lagi. Buntelan pula. Ya, tapi kita harus berusaha dulu benar-benarnya. Mujahadah tadi, antara apa? Ya, apa talkin lagi ngumpul begini nih. Ya, ikutin nanti di antara kita ada yang mau badal, ada yang mau talkin. Jadi itu satu untuk ikhwan mesti ketika menikahkan anak usahakan sudah ditalkin. Lah kita kan doain tuh. Apa doanya kalau orang nikah? Kan biasanya apa tuh samawa ya, sakinah, mawadah, warohmah. Kalau bicara sakinah, mawadah, warohmah, awalnya mesti ditalkin dulu, baru doa ini bisa jalan, bisa masuk. Kalau kita doain sakinah, mawadah, warohmah, tapi belum ditalkin sampai mulut kita doer, ini doa nggak nyampe-nyampe, gimana? Karena alat sakinah, mawadah, warohmah itu adalah talqin dzikir la ilaha illallah. Gimana belum talqin mau didoain? Dan talqin baru kita doain rame-rame, yuk. Semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah, anaknya soleh-solehah. Bicara soleh-solehah juga Pak, kalau kita bicara di dalam thariqat, kalau orang belum ditalqin, kita doain supaya soleh, tidak akan bisa. Karena alat solehnya belum ada. Yang mensolehkan semua amal kita itu talqin. Kalau kita amal, apapun yang kita kerjakan, ya sholat, ya manakib, ya zikir, bahkan BAB, bahkan bersetubuh, ini alat solehnya. Kalau belum ditalqin, alat solehnya nggak ada. Kita doain di mobil belum ada akinya nggak ada, kita disuruh dorong Pak. Nah kalau sampai ke Suryalaya, ke Sinarasa, dah kita yang mati. Ya kan, yang namanya dorong mah cuman karena nih baru pasang aki kali didorong dia kira 5 meter, masukin gigi karena udah ada akinya. Masuk lah, dorong terus dorong, berarti tuh jauh banget tuh masukin gigi, udah dimasukin gigi, apa? Kok dia hidup? Ya iyalah, akinya kagak ada, dia yang dorong. Sama dengan orang rumah tangga, didoain soleh, sakinah, mawadah, warohmah, belum ditalqin. Masuk, mana ada? Tanya, amal soleh itu apa? Coba amal soleh. Sebut amal soleh. Coba, sholat. Kata siapa sholat amal soleh? Orang sholat. Wawailun lil musallin. Celaka orang sholat. Ayo. Apa orang sholat? Apa amal soleh? Sebut. Haji. Haji soleh. Haji soleh, walaupun namanya haji soleh, belum ditalqin. Sholatnya di depan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, bukan sholat tapi tepuk tangan dan siulan. Mana Mas Soleh? Bingung kan?
Amal soleh itu setelah ditalkin melakukan apa saja di sini baru dibilangnya soleh. Ya, ini tadi di dalam Quran, gimana itu amalnya orang belum ditalkin? Ada yang nanya. Kata Allah, amalnya orang yang belum ditalkin itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah, ayatnya saya lupa, tapi gini, amalnya orang yang belum ditalkin zikir itu seperti debu di atas batu, kemudian tertimpa hujan besar. Batu licin, seperti debu di batu licin, kemudian tertimpa hujan besar. Terus ayat itu mengatakan, jangankan hujan besar, hujan rintik-rintik saja hancur. Itu amal orang yang beriman. Dapat pahala, cuma tadi pahala itu cuma sebentar. Itu begini juga. Rontok. Tapi yang sudah ditalkin tidak akan rusak amalnya. Kenapa? Ketika dia amal langsung ke hadirat Allah, langsung ke hadirat Allah. Kenapa? Udahlah kalau ini al-kalimut thayyib wal amal soleh yarfa'u. Amal soleh, sholatnya langsung ke Allah, enggak ditendel di batu licin.